Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man sadaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqahu ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan nikmat kepada kita. Salawat beriring salam bila senantiasa kita haturkan pada kedua kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang insyaallah mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, di pekan yang lalu kita sudah membahas beberapa adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan makan dan minum. Kemudian di pekan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang apa tanda berkahnya makanan dan minuman yang kita konsumsi. Nah, satu di antara berkahnya makanan dan minuman yang kita konsumsi itu adalah ketika kita berbagi. Jadi ketika kita berbagi atau kita memberi kembali apa yang kita dapatkan itu kepada orang lain, itu pertanda ada keberkahan dari apa yang kita konsumsi dan apa yang kita makan. Kalau kita berbicara tentang berbagi, maka Islam adalah agama yang begitu luar biasa yang mengajarkan kepada kita tentang konsep berbagi. Dan ini adalah perintah Allah, juga perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nanti akan kita jumpai dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk berbagi. Nah, satu di antaranya yang kemarin sudah kita bahas tentang kisah Abi Dzar Al-Ghifari yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabakhta", kalau kamu masak sup, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "fa aksir ma'aha", maka perbanyaklah kuahnya, kemudian bagi kepada tetangga. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu di antara hadis yang kemudian mengajarkan kepada kita tentang konsep berbagi. Nah, dalam Islam berbagi ini ada beberapa ada beberapa cara di antaranya. Yang pertama adalah berbagi itu bisa melalui sedekah. Jadi kita bersedekah, itu adalah konsep berbagi dalam Islam. Kemudian ada zakat. Kemudian juga nanti ada infak. Kalau sedekah ini dia sifatnya, hadirin jamaah rahimakumullah, itu sifatnya ibadah secara umum. Kullu ma'rufin shadaqah. Segala amal soleh, segala kebaikan yang kita lakukan itu namanya sedekah. Jadi sedekah itu tidak mesti dalam bentuk uang, ya, bisa dalam bentuk yang lain. Bahkan kemudian hanya senyum kepada saudara kita saja itu sudah sedekah. Kata Nabi, tabassumuka fi wajhi ahika shadaqah. Senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah. Gitu ya? Itu juga konsep berbagi, Pak. Kita berbagi kebahagiaan. Kemudian ada zakat. Nah, zakat ini dia khusus. Biasanya berhubungan dengan harta kita, dan dia ada syarat-syarat tertentunya. Hartanya mesti mencapai nisab. Ya, ambang batas dia wajib untuk dizakatkan, ya. Kemudian ada haulnya, masa kepemilikannya 1 tahun. Ya, baru kemudian dia bisa untuk kita zakatkan. Kemudian zakat ini juga diberikan kepada orang tertentu, Pak. Kalau dalam Al-Quran disebutkan ada 8 asnaf, 8 golongan yang dia berhak menerima zakat. Nah, sedangkan infak, ya, infak ini dia tidak ada nisabnya, tidak ada kadarnya. Berapapun kita mau menginfakkan itu silakan. Ada infak wajib seperti infak kita kepada keluarga, Pak. Jadi infak nafkah seorang suami kepada keluarganya itu wajib. Ya? Ada nanti yang sifatnya sunnah. Sunnah itu berarti ketika yang wajibnya sudah terpenuhi, maka nanti kita boleh melakukan yang sunnahnya. Infak sunnah ini misalnya kepada siapa?
kita kepada masjid, kita pada tetangga kita, kepada keluarga kita, orang tua kita dan sebagainya setelah kita memenuhi kebutuhan dari keluarga kita. Dan itulah semuanya konsep berbagi dalam Islam. Nah, kenapa kemudian Islam itu mengatur ini sedemikian rupa? Hadirin jamaah rahimakumullah, inilah bentuk di antara amal sosial kita. Jadi amal sosial kita yang dia merupakan hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, aqimis shalah wa atuz zakat. Salat itu hablum minallah, Pak. Hubungan kita dengan Allah. Wa atuz zakat itu tidak hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada hubungan kita dengan sesama manusia. Maka sering saya sampaikan dalam beberapa kajian kita, hablum minallah kita itu baik, maka juga harus diimbangi dengan baiknya hubungan kita dengan sesama manusia. Maka dalam Islam itu diatur sedemikian rupa. Satu diantaranya kita diajarkan untuk berbagi kepada saudara kita. Ya, bisa melalui zakat tadi Pak ya, bisa melalui sedekah, bisa juga kemudian melalui infak kita. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat dalam Al-Quran Pak, dalam Al-Quran itu banyak ayat yang sekali lagi memotivasi kita untuk berbagi. Ya, apa diantaranya? Yang pertama itu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ketiga. Ya. Jadi ketika seorang berbagi itu adalah bukti imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah itu di antara cirinya yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman kepada yang gaib, yakni Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yuqimunas shalah. Mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, dan dari apa yang kami rizkikan, kami berikan kepada mereka itu yunfikun. Mereka kemudian infakkan, bagikan, berikan kepada yang lain. Jadi ketika kita berinfak, ketika kita berbagi, itu menunjukkan bukti iman kita, Pak. Kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam permulaan surah Al-Baqarah ini, Pak, di ayat yang ketiga ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan siapa saja mereka orang-orang yang beriman itu. Dan di antara ciri orang yang beriman itu adalah ketika mereka mendapatkan sesuatu, mereka kemudian menginfakkannya. Nah, maka kalau yang Allah berikan keluasan rezeki hari ini, misalnya apapun bentuk rezekinya, ya maka jangan lupa infakkan, kita sedekahkan. Karena kalau tidak kita keluarkan itu Pak, dia nanti pasti akan keluar juga. Bisa jadi dengan cara yang menyakitkan, gitu ya. Nah, maka keluarkan seberapa pun itu. Kalau yang sudah wajib zakat, maka keluarkan zakatnya. Kalau yang belum wajib, infak, keluarkan infaknya saja. Kalau zakat tadi kan dia ada nisabnya, sementara infak itu tidak, terserah. Mau infak berapa saja juga boleh. Infak yang paling utama itu kepada keluarga kita. Ya. Tapi hadirin jamaah rahimakumullah, ini yang pertama. Jadi ayat yang menjelaskan kepada kita, yang sekali lagi memberikan motivasi kepada kita untuk berbagi, itu adalah surah Al-Baqarah di ayat yang ketiga. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita, orang yang berbagi itu menunjukkan kondisi imannya yang begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin jamaah rahimakumullah, ayat yang memotivasi kita untuk berbagi, berinfak, bersedekah, berzakat dan seterusnya, itu ada di surah Ali Imran di ayat 134. Apa yang disampaikan oleh Allah dalam ayat ini? Allah sebutkan dalam ayat ini, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Sebelum masuk ke ayat ini Pak, di ayat 133 itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perintah untuk bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ya, wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah menuju ampunan Tuhan. Ya. Kemudian selain menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, itu juga kita
diperintahkan dalam ayat tadi itu apa? Untuk mendapatkan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Surga yang seluas langit dan bumi tadi, kemudian ampunan Allah Subhanahu wa taala tadi u'iddat lil muttaqin, Pak. Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa yang disebut dalam ayat ini? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Ya. Orang-orang bertakwa dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang kemudian ketika mereka berinfak itu dalam keadaan sarra wad dharra, ya, dalam keadaan mereka lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi Pak, ayat ini motivasi kepada kitanya apa? Kalau kita bersedekah itu Pak, jangan nunggu kita lapang. Jangan nunggu kita banyak duit. Kadang kan kita sering berandai-andai Pak. Kelak lah, misalnya asa gaji kulah naik, nah, ya. Gajinya naik Pak besoknya Pak. Udah infak dia, gak sedekah itu Pak ya. Nah, jadi ayat ini di awalnya justru ketika sempit maupun lapang gitu ya. Jadi dalam kondisi apapun itu, apalagi dalam kondisi sempit Pak, ketika kita tidak punya apa-apa, itu luar biasa. Sebagaimana kisah Abi Dzar Al-Ghifari tadi Pak, ya, diperintahkan Nabi SAW, idza tabakhta, kata Nabi, marakatan, kalau kamu masak sup, fa'akthir ma'aha, banyakin kuahnya. Kemudian fa'usibha, ya, beri bagiannya itu kepada tetangga-tetanggamu, kata Nabi. Padahal Abi Dzar ini Pak, sahabat yang tergolong miskin. Banyak berinfak untuk bersedekah. Bagaimana kemudian dengan sahabat yang kaya? Maka nanti ada Abu Bakar yang menginfakkan semua hartanya Pak, yang dia keluarkan semua hartanya, sampai kemudian ditanya oleh Nabi, "Madza tarakta li ahlika?" Wahai Abu Bakar, apa yang engkau sisakan, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Taraktu Allah wa rasuluh. Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Umar infak setengah dari hartanya, Utsman sepertiganya, Abu Bakar itu yang luar biasa Pak, semuanya diinfakkan. Dan nanti kisah kisah Utsman bin Affan yang dia ngirim 1000 onta Pak, itu penuh dengan muatan makanan, yang itu semuanya dibagikan gratis kepada penduduk Syam dari Utsman bin Affan. Ya, maka jamaah rahimakumullah, di surah Al-Baqarah ayat 134 ini memotivasi kita. Apa di antara bentuk motivasi untuk berbaginya? Kata Allah, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Ya, orang yang berhak untuk mendapatkan surga Allah, mereka adalah orang-orang bertakwa, yaitu orang-orang yang ketika mereka bersedekah, ketika mereka berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya, alhamdulillah Pak, dalam keadaan lapang berarti kan kita rizkinya lancar, dimudahkan oleh Allah SWT, kita berinfak. Dalam keadaan sempit Pak, nah, ini yang kadang paling berat. Ya, kenapa? Ya karena kita bisa jadi dalam kondisi juga membutuhkan, tapi kemudian kita tetap punya semangat untuk berbagi, untuk berinfak. Maka kisah Abi Dzar tadi Pak itu luar biasa. Sahabat yang miskin, tapi kemudian dia tetap berbagi kepada orang lain. Ya, ini yang kedua, ayat yang memotivasi kita, hadirin jamaah rahimakumullah, untuk menginfakkan harta kita untuk berbagi. Ya. Kemudian yang berikutnya itu Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, ya, di ayat yang ke-92. Ya. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Kata Allah, lan tanalal birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita, kalau berbagi maka berbagilah dengan sesuatu yang paling baik. Ini pertanyaan Tok Sahidil pekan kemarin ya. Jadi kalau kita berbagi, kalau kita memberi, itu berilah sesuatu yang paling baik. Ya, maka kata Allah dalam ayat ini, lan tanalul birra, kita tidak akan pernah mendapatkan kebaikan hatta tunfiku mimma tuhibbu, sampai kita itu menginfakkan harta yang paling kita cintai. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, dalam ayat ini Allah sebutkan tadi, kalau berbagi maka berilah yang paling baik.
beri makanan ke tetangga kita, ya. Bila perlu makanannya itu masih hangat. Kan cerita Abi Dzar tadi Pak, kalau masak berarti kan dia baru masaknya itu Pak. Bukan misalnya kata Nabi kalau kamu nyimpan makanan, kemudian kamu tidak makan, tidak mau lagi, bagikan tetangga Pak. Tapi idza tabahta, itu kan berarti masaknya baru. Ya. Maka kalau kita makanan juga sama Pak. Ya, bila perlu yang masih hangat Pak, from the oven gitu. Kasih tetangga kita. Itu yang terbaik. Kita berikan kepada tetangga kita, berikan kepada saudara kita, ya. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kita dapatkan kebaikannya itu, dapatkan pahalanya itu adalah kalau kita kemudian memberikan sesuatu yang paling baik dari apa yang kemudian kita miliki. Ya. Kemudian kata Allah, "Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Ya. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Apa ya? Jadi perhatikan ayatnya, Pak. Ayatnya itu diawali oleh Allah dengan kalimat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan pernah dapatkan kebaikan sampai kamu memberikan sesuatu, menginfakkan sesuatu itu yang paling baik, yang paling kamu cintai. Ya. Wa ma tunfiqu min syai', dan tidaklah kita menginfakkan atau memberikan sesuatu fa innallaha bihi alim. Allah Maha mengetahui apa yang kita beri, Pak. Mungkin tetangga kita tidak tahu, Pak. Kalau makanan itu sudah 1 minggu. Tapi Allah tahu tidak? Tahu. Ya. Nah, maka tadi hadis Nabi kepada Abi Dzar tadi, Pak, itu luar biasa, Pak. Yang idza tabakhta araqatan. Kalau masak sup, itu kan masih baru, maksudnya masih fresh. Bagikan. Nah, kadang kan ada orang gitu, Pak. Enggak apa-apa dikasih. Nyadak tahu dah. Itu tidak boleh, Pak. Karena dalam ayat ini disebutkan fa innallaha bihi alim. Allah Maha mengetahui apa yang kita beri. Ya. Jangan pula misalnya dikemas, Pak. Wah, ini kan di packing ulang, Pak. Biar kelihatan lebih bagus itu kan. Nah, itu juga sama kan Allah Maha mengetahui. Nah, ini mengajarkan kepada kita, Pak. Kadang untuk memberikan sesuatu yang paling kita sukai itu kadang memang berat, Pak. Tapi kalau kita terbiasa itu insya Allah mudah. Ya, karena kata Allah nggak akan pernah kita dapatkan kebaikan itu sampai benar-benar kita memberikan sesuatu itu yang paling baik. Nah, itu baru kita dapatkan. Ya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, di penghujung ayatnya tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu Allah Maha mengetahui. Itu menunjukkan apa coba? Itu Allah itu mengawasi kita. Apa yang kita beri. Ya. Jangankan yang tampak, Pak. Kalau kita ngasih sesuatu ke orang itu kan zahir, ada bendanya, ada bentuknya. Yang tersembunyi dalam hati kita pun itu Allah Maha tahu. Bahkan yang terbetik dalam hati kita pun, Pak, itu Allah Subhanahu wa taala tahu. Apalagi kemudian yang sudah tampak. Nah, maka ayat ini sekali lagi memotivasi kita ketika kita berbagi itu berbagilah dengan sesuatu yang paling baik, berbagilah dengan sesuatu yang terbaik. Baru kita dapatkan kebaikan-kebaikannya. Ya. Baik, yang berikutnya dari jamaah rahimakumullah. Ya. Allah sebutkan motivasi bagi kita untuk berbagi itu disebutkan dalam surah Al-Munafiqun di ayat yang ke-10. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Ya. Kata Allah, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin." Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, ini ayat ini adalah mengingatkan kepada kita itu berbagilah, bersedekahlah, berinfaklah, berzakatlah sebelum nanti kita tidak bisa lagi, Pak. Tidak bisa lagi sedekah, tidak bisa lagi infak, ya, tidak bisa lagi zakat. Kenapa? Karena sudah mati. Dan itu nanti menjadi sesal, Pak. Maka di antara penyesal jadi sesal, Pak. Maka di antara penyesal min qabli ayyati ahadakumul maut. Kata Allah, dan infakkanlah sebagian dari apa yang kamu miliki itu yang telah diberikan oleh Allah sebelum datang kematian. Sebelum mati, Pak. Karena kalau sudah mati ya selesai itu. Ya. Fayaqula rabbi. Nah, ini Pak, ayatnya Pak ya. Lanjutan ayatnya. Jadi Allah SWT menjelaskan kepada kita dalam ayat tadi, kata Allah fayaqula rabbi. Jadi orang yang sudah meninggal dunia tadi, Pak, itu mereka mohon kepada Allah,
mereka minta kepada Allah, apa di antara permintaan mereka kepada Allah yang mereka sampaikan, gitu ya. Wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau seandainya kami balik lagi ke dunia sebentar saja, kata mereka. Jadi mereka minta balik ke dunia itu, Pak. Sebentar saja. Kalaupun tidak bisa 1 tahun, ya, mereka minta ya setengah tahun sajalah. Nggak bisa setengah tahun, Pak, 1 bulan saja. Nggak bisa 1 bulan, setengah bulan saja, Pak. Nggak bisa setengah bulan, 1 minggu saja. Nggak bisa 1 minggu, Pak, 1 hari saja. Nggak bisa 1 hari, setengah hari saja. Nggak bisa setengah hari, Pak. 1 jam saja, Pak. Itu ST12 ya. 1 jam saja dia. Nggak bisa 1 jam, Pak, setengah jam saja. Kalaupun nggak bisa dikasih setengah jam, Pak, ya udah semenit sajalah mereka minta sama Allah. Dan itu permintaannya berulang-ulang, Pak. Bayangkan itu. Siapa yang mengucapkan kalimat itu, Pak? Yang mengucapkan kalimat itu adalah mereka yang sudah meninggal dunia. Kalau tidak percaya, Pak, silahkan nanti lewat kubur Banten, Pak, berhenti sebentar sampai. Nah, tapi nggak mungkin dengar, Pak, ya. Nah, itu kata mereka, Pak, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau seandainya dibalikkan ke dunia sebentar saja. Ternyata kalau dibalikkan ke dunia sebentar saja, Pak, itu amalannya cuma 2 saja yang akan mereka lakukan. Yang pertama coba, fa'asaddaqa, kami akan sedekah. Ini menunjukkan apa, Pak? Itu luar biasa, Pak, amal sedekah itu. Amal berbagi itu luar biasa. Ya, karena orang yang sudah meninggal dunia itu merasakan, Pak. Apa yang mereka rasakan itu, Pak? Manfaatnya. Pernah nggak dengar itu, Pak? Itu kelakar orang, tapi kelakarnya ya itu setengahnya nasihat itu. Jangan pelit-pelit katanya, kelak kubur sempit katanya. Udah dengar, Pak? Nah, itu kelakar sederhana, Pak, tapi nasihat itu bagi kita. Gitu ya. Jangan pelit-pelit, kelak kubur sempit gitu. Ya. Itu karena orang yang sudah meninggal tadi, Pak, itu minta dibalikin lagi ke dunia. Mintanya bukan cuma sekali, Pak. Berulang-ulang permintaan itu diucapkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dibalikkan lagi ke dunia. Gitu? Amalan pertama apa? Fa'asaddaqa. Jadi kalau mereka hidup, Pak, setelah mereka mati, Pak, dan dihidupkan lagi oleh Allah, itu enggak ada amalan yang akan mereka lakukan, Pak. Mereka bukan mau puasa, enggak. Salat juga enggak. Sedekah, Pak, langsung, Pak. Harta yang mereka miliki langsung disedekahkan itu. Amalan yang kedua, Pak, wa akum minas sholihin. Ya Allah, kami akan jadi orang-orang yang soleh. Ya, maka benar yang Allah sampaikan dalam surah Al-Asr itu, Pak. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Semua manusia itu rugi, kata Allah. Kecuali siapa? Orang beriman, orang beramal soleh. Ya. Apa di antara bentuk amal soleh itu, Pak? Insyaallah Bapak hadir di pengajian ini, Pak, inilah amal solehnya, Pak. Tempat duduk yang Bapak dudukin itu insyaallah nanti jadi saksi di hari kiamat. Ya. Langkah Bapak tadi dari rumah ke masjid dalam rangka thalabul ilmi tujuan jadi saksi di hari kiamat. Maka kata Nabi, man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia nanti balik lagi ke rumahnya. Dan itu adalah amal soleh. Ya? Nah, amal soleh itu semua amal baik yang Allah ridho kita melakukannya, itulah amal soleh. Nah, orang yang sudah mati, Pak, itu minta sama Allah balik lagi. Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. 2 saja amalannya, ya Allah, kalau balik kami akan bersedekah dan kami akan jadi orang-orang soleh. Bisa jadi, Pak, ini sudah disiksa di kubur, Pak. Ya. Nah, disiksanya bukan cuma sekali, Pak. Itu juga berkali-kali. Sampai kapan disiksanya? Sampai hari kiamat, Pak. Selesai, Pak. Tapi part keduanya masih lanjut, Pak. Ah, ini yang paling lama. Kekal. Gitu? Maka mereka minta balik, Pak. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun." Kata Allah, kalau sudah Allah tetapkan kematian seseorang, kalau sudah Allah tetapkan ajal seseorang, maka tidak bisa lagi kemudian dikembalikan. Sudah selesai. Game over, Pak. Ya bisa lagi balik, kata Allah. Selesai semuanya. Ya,
Nah, maka jamaah rahimakumullah, ayat ini memotivasi kita, berbagilah. Sebelum nanti kita sudah tidak bisa lagi berbagi. Ya kan? Nah, apa diantara nanti yang menghalangi kita untuk bisa berbagi itu, Pak? Kalau kita sudah meninggal, udah selesai itu semua. Tapi kalau kita berbaginya sebelum meninggal, Pak, itu bahagia, Pak. Maka nanti disebut lagi Nabi di hadis yang lain. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, "Idza matal 'abdu in qata'a amaluhu illa min salasin." Kalau anak Adam itu meninggal, maka putus semua amalannya kecuali 3 saja. Apa yang tidak putus? Sedekah jariyah. Ya. Dulu sedekah yang pernah dia berikan dan itu menjadi amal jariahnya, itu pahalanya ngalir. Insyaallah yang nyumbang rahim itu juga sama nanti. Pahala jariahnya ngalir. Bahkan nanti ketika dia sudah meninggal dunia pun itu pahalanya masih terus ngalir. Ya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, nah, kalau diinfakkan sebelum mati itu bahagia. Tapi kalau sudah mati nanti jadinya apa? Jadinya kan sengsara. Kenapa? Karena mereka ngeluh ya sama Allah Subhanahu wa taala, minta dibalikkan lagi ke dunia, ya, minta dikembalikan lagi ke dunia karena menyesal ya sudah tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Kemudian berikutnya hadirin jamaah rahimakumullah, dalam Al-Qur'an ayat yang memotivasi kita untuk berbagi itu ada di surah Al-Hadid di ayat yang ke-7 ya. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi falladzina amanu minkum wa anfiqu lahum ajran kabira. Kata Allah, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Pak, ayat ini pertama itu memotivasi kita adalah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang bersedekah, orang yang berinfak, orang yang berzakat, itu mereka melakukannya karena iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata Allah, aminu billah wa rasulih. Berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Yang ketiga Bapak, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. Ya. Kemudian kata Allah, infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang telah menjadikan kamu sebagai pemiliknya. Maksudnya apa? Harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu Pak, itu infakkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu Pak, itu infakkanlah. Bagikanlah. Berikanlah kepada orang yang kemudian berhak untuk menerimanya, ya. Falladzina amanu minkum wa anfiqu lahum ajran kabira. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah, mereka memperoleh pahala yang besar. Ya. Nah, jadi ini mengajarkan kepada kita Bapak. Itu Allah perintahkan kepada kita untuk berbagi, berinfak, bersedekah, berzakat. Karena apa? Karena harta yang kita miliki tadi itu titipan dari Allah. Allah nitip. Ya namanya titipan Pak. Ya, kapan saja si pemiliknya mau ngambil itu kan terserah dia Pak. Ya namanya juga pemilik sahnya kan. Lah kita cuma dititipin Pak. Nah, maka sebelum nanti titipan ini diambil Pak, maka bagikanlah. Nah, harta yang kita miliki itu titipan Allah. Allah titip sama kita Pak. Ya, maka kemana harta itu kita belanjakan, kemana harta itu kita gunakan. Ya, maka gunakanlah untuk kebaikan-kebaikan. Ya, infakkan di jalan Allah. Kalau ini kemudian dilakukan kata Allah, wa anfiqu lahum ajran kabira. Mereka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di antara kenikmatan tadi Pak, ketika di alam barzah gitu kan ya, karena dia berinfak, bersedekah, dia tidak mengalami penyesalan Pak, sebagaimana orang yang tadi tidak mau bersedekah. Ya. Nah, tapi sebaliknya apa? Dia mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala karena menginfakkan hartanya. Maka yang harus kita pahami Pak, itu semuanya titipan Allah. Jadi mudah Pak Allah mau ngambilnya Pak. Ya. Mudah Allah mau ngambilnya Pak. Saya pernah ketemu sama jamaah pengajian saya Pak. Waktu saya itu ngisi pengajiannya di sekitar tahun 2013 Pak. Di daerah Kabupaten Bangka, bolak-balik dulu ngisinya Pak. Gitu. Itu sama. Allah kasih harta yang begitu luar biasa. Ya. Tapi dia lupa sama Allah. Apa di antara bentuk lupanya Pak? Tidak pernah sholat. Kaya Pak. Luar biasa kaya. Tapi tidak pernah sholat. Jadi ceritalah. Ternyata ditegur sama Allah, istrinya sakit, anaknya sakit.
Terakhir apa coba? Rumahnya terbakar. Habis itu Pak. Nah itulah dia sadar. Dia sadar apa? Ya, apa namanya, semuanya titipan Allah. Nah, untungnya Pak, dia cepat sadarnya. Ketika dia sadar dia berbalik Pak. Nah sekarang merintis dari awal lagi Pak. Tapi luar biasa. Ya, jadi pelajaran yang tadi dia dapatkan itu mengingatkan dia. Ya, bahwasanya harta yang kita miliki ini dia adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka infakkan, keluarkan Pak. Jangan takut Pak ya. Ya. Kemudian berikutnya ayat yang memotivasi kita untuk berbagi di surah Saba di ayat yang ke-39 ya. Apa yang disampaikan oleh Allah dalam ayat ini? Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin ya. Ini apa motivasinya Pak? Jadi motivasinya ada apa? Kalau kita berbagi Pak, kalau kita berinfak, kita bersedekah, kita berzakat, setiap harta yang kita keluarkan tadi Pak, setiap harta yang kita bagikan, setiap harta yang kita berikan itu Pak, itu nanti akan diganti sama Allah. Allah ganti Pak. Ya. Jangan takut Pak, itu ganti. Kenapa? Zahirnya orang yang bersedekah yang berinfak itu Pak, dia mengeluarkan banyak harta kan, berkuranglah kalau kita hitung zahirnya. Nah, tapi pada hakikatnya Pak, itu bertambah hartanya. Bahkan nanti diganti sama Allah dengan yang jauh lebih baik lagi dari apa yang kemudian dia berikan. Dan ini dalilnya Pak. Apa dalilnya tadi Pak? Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru. Ya. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang dia hendaki di antara hamba-hambanya. Jadi Allah itu Pak, itu Allah lapangkan rizki itu kepada orang yang dia kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki Pak, itu Allah lapangkan rizkinya. Bisa jadi Pak, hari ini yang Allah lapangkan rizkinya itu adalah kita. Ya, amin. Allah lapangkan rizki kita. Allah lancarkan semuanya Pak. Ya Allah mudahkan pekerjaan kita. Allah berikan kita kecukupan untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita Pak. Itu semuanya Allah berikan hari ini. Gitu ya? Dan itu Pak ternyata Allah pilih. Ya. Ya basutur rizqa liman yasha. Allah itu meluaskan, melapangkan rezekinya itu kepada siapa yang dia kehendaki. Ya. Nah, terus apa? Wa ma anfaqtum min syai'in. Dan apapun yang sudah kita infakkan, yang sudah kita berikan, yang sudah kita bagikan, bahwa yukhlifu. Itu kata Allah, Allah akan menggantinya Pak. Ini Allah yang janji Pak. Allah akan ganti. Ya. Wa huwa khairur raziqin. Dan Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik. Jadi diganti sama Allah Pak. Ini janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah udah janji nih Pak. Jadi kalau kita sedekah, kalau kita infak, itu pasti diganti sama Allah. Bisa jadi Pak, ada yang pernah merasakan. Misalnya tadi dia ngasih orang duit 10.000 Pak. Tapi dia tidak pernah berharap apa Pak. Jangan pernah berharap ya. Mudah-mudahan saya ngasih 10.000 jadi 1 juta. Jangan Pak ya. Itu tidak boleh. Gitu ya. Kalau kita ngasih saja. Ya. Tiba-tiba Pak Allah ganti Pak dengan yang lebih baik. Ya. Nah, apa namanya, jangan selalu menganggap rezeki itu uang Pak. Rezeki itu banyak. Bapak sehat itu rezeki Pak. Istrinya soleha itu rezeki. Anaknya rajin ibadah itu rezeki. Ya. Bapak bisa hadir di majelis ilmu itu rezeki Pak. Benar Pak, itu rezeki Pak. Ketemu sama saudaranya itu juga rezeki. Kita ngumpul kayak gini Pak, itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu diganti sama Allah dengan yang jauh lebih baik lagi Pak. Nah, maka jangan takut. Ya, jangan khawatir Pak. Itu Allah ganti. Pasti Allah ganti. Karena ini janji Allah. Gitu? Nah, kata Allah tadi, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlif. Segala sesuatu yang telah kita infakkan, yang telah kita berikan, yang telah kita bagikan, itu pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan takut. Ya. Nah, yang tidak boleh itu apa? Berharap yang sifatnya duniawi ya. Itu enggak boleh. Infak 100.000 jadinya 10 juta misalnya, itu enggak boleh. Kalau infak saja. Gitu ya? Kalaupun nanti ternyata memang Allah kasih 10 juta itu bonus. Ya, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebaikan yang lain jauh lebih banyak, Pak. Termasuk apa coba?
kita punya banyak harta, kemudian kita dimudahkan ibadah, Pak, itu rezeki yang luar biasa itu, Pak. Karena ada orang yang punya banyak harta, Pak, tapi tidak bisa dekat sama Allah, itu namanya istidraj. Istidraj itu, Pak, dia disiksa sama Allah. Apa di antara bentuk siksaannya itu? Dia dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur, Pak, kita didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin jamaah rahimakumullah, inilah beberapa ayat Quran yang memotivasi kita untuk berbagi, baik dalam bentuk sedekah, baik dalam bentuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk yang udah tidak ada berupa apa kiasan lah untuk mengirim untuk ayah kami misalnya. Ini kedengaran suara, bisa dikit? Berupa apa misalnya untuk mengirim amal sedekah tadinya, berupa apa maksudnya Tad? Yang untuk yang ayah atau ibu kita yang telah tiada sudah meninggal. Ya. Yang keduanya itu tentang amal jariah Tad. Amal jariah itu amal yang seperti apa Tad? Nah, itu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, apa bentuk sedekah untuk orang yang sudah meninggal ya? Orang yang sudah meninggal, orangnya gitu kan ya. Kalau orang yang sudah meninggal itu kan dia memang terputus semua amalan. Kecuali 3 amalan saja. Kan? Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua itu adalah ilmu yang bermanfaat yang diajarkan pada orang lain. Yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Itu amalannya tidak akan pernah terputus. Nah, kalau yang tadi yang amal jariah, sedekah jariah, jadi satu diantaranya adalah itu ketika seseorang masih hidup. Jadi kita masih hidup, apa harta yang dia miliki kemudian dia sedekahkan, maka itu nanti menjadi amal jariahnya. Nah, bagaimana kalau yang sudah meninggal dunia itu kan, apakah kemudian juga bisa? Contohnya kalau kita kurban itu kan pernah kan? Itu kan kurban itu kan ada untuk orang yang atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Atau juga ada misalnya orang sedekah itu misalnya ini atas nama bapaknya, ya. Amal solehnya, kebaikannya itu dia berikan kepada orang tuanya, itu juga boleh. Ya, jadi kita bersedekah atas nama orang tuanya, mudah-mudahan kebaikan ini itu bisa didapatkan oleh orang tua kita. Karena itu termasuk dari doa anak yang soleh kan. Jadi kan anaknya nih Pak. Kita punya uang berapa kita sedekahkan. Ya Allah, mudah-mudahan sedekahku ini menjadi amalan untuk orang tuaku. Dan itu doa kita. Dan insya Allah itu sampai. Karena tadi disebutkan Nabi dalam hadisnya. Jadi tidak hanya doanya dalam bentuk lisan, Pak, tapi kita berharap setiap amal soleh yang kita lakukan itu baliknya ke orang tua kita. Itu insya Allah sampai. Karena Nabi menjanjikan seperti tadi. Ya. Nah, kalau apa bentuk diantara amal-amal jariah tadi Pak? Itu amal jariah itu satu antaranya kita bangun masjid ini Pak. Ini amal jariah. Ya, artinya selama fasilitas itu digunakan, dimanfaatkan oleh banyak orang, halayak dan sebagainya, kita mendapatkan bagian amal jariahnya, pahalanya. Kita bangun jalan, Pak, orang lewat situ, orang mudah untuk mengakses pergi ke masjid dan sebagainya, itu menjadi amal jariah. Apapun kebaikannya itu punya manfaat besar untuk orang lain, itulah amal jariah, Pak. Artinya orang bisa merasakan manfaatnya baik ketika kita masih hidup ataupun kelak ketika kita sudah meninggal dunia. Gitu ya. Oke, ada lagi yang lain Pak? Cukup ya, karena sudah mau dekat azan. Ada konsumsi di belakang? Ada. Baik, mari kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bilal sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai mana?